Bab 1. Amal solih. Apa itu amal solih? Amal solih adalah amalan baik yang sesuai dengan syariat. Orang yang selalu beramal solih disebut orang beriman atau orang mukmin. Sebagaimana firman Allah Ta'ala pada surat Al-Asr ayat 1-3. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menatap kesabaran. Jadi, di dalam surat Al-Asr tersebut, dijelaskan bahwa semua orang dinyatakan merugi, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, serta orang yang selalu menasihati untuk kebenaran, dan orang yang selalu menasihati untuk kesabaran, atau orang yang selalu bersabar. Orang beriman itu selalu berusaha untuk berbuat baik atau beramal soleh selama hidupnya, baik ketika di rumah, sekolah, maupun di jalan. Jadi dimanapun kita harus beramal soleh sebagai orang beriman, sebab orang yang beriman itu tidak ingin merugi. Oleh sebab itu, jika kita ingin selalu beruntung dan berbahagia di dunia dan akhirat, maka kita harus selalu beramal soleh. Beramal soleh atau berbuat kebaikan kepada orang tua, kepada teman, dan kepada siapapun. Lalu, orang yang beriman adalah orang yang selalu berhati-hati dalam berbuat. Kita beriman, percaya bahwa semua perkataan dan perbuatan kita dicatat oleh malaikat yang selalu menyertai dan diperhatikan oleh Allah. Catatan itu akan ditunjukkan kepada kita di hari kiamat. Lalu, jika kita ingin melakukan perbuatan, kita tuh selalu berhati-hati. Jadi, kita harus bisa tahu itu tuh perbuatan baik atau perbuatan buruk, itu amal soleh atau bukan. Tidak hanya perbuatan, perkataan pun sama. Jadi kita harus selalu berhati-hati dalam berkata. Kita harus berkata yang baik. Kalau misalnya kita nggak bisa berkata baik, maka lebih baik untuk diam. Karena semua yang kita lakukan itu akan ada balasannya. Semua amal perbuatan kita itu akan ditunjukkan balasannya. Kalau misalnya kita berbuat baik sekecil apapun, ada balasannya. Kalau kita berbuat buruk, itu pun juga ada balasannya. Untuk itu, kita harus selalu berhati-hati agar tidak berbuat yang salah, tidak melanggar aturan Allah dan Rasul-Nya. Orang yang berbuat baik, maka kebaikan itu akan mendapatkan pahala untuk dirinya sendiri. Dan orang yang berbuat buruk, maka dia sendiri akan menerima akibatnya atau dosanya. Jadi kalau kita berbuat baik atau amal soleh, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala karena amal soleh kita. Sebaliknya, jika kita berbuat buruk, maka kita juga akan menerima dosa. Amal solih adalah perbuatan yang dilaksanakan dengan tulus dan ikhlas. Jadi kita kalau berbuat amal solih itu harus ikhlas. Ikhlas semata-mata karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Yang terakhir, doa orang mukmin. Kita memohon semoga Allah selalu menganugerahkan hidayah dan taufiknya untuk kita, sehingga kita selalu dapat beramal solih. Semoga Allah selalu menganugerahkan hidayah dan taufiknya untuk kita, agar kita selalu dapat beramal solih. Amin, amin, Allahumma amin. Sekian penjelasan tentang bab 1 hari ini tentang amal solih. Semoga ilmu yang telah kakak sampaikan bermanfaat. Tetap semangat belajar. Afwan jika banyak salah kata dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.